Siang Pak Sekda, terkait dengan pemberitaan yang saat ini viral terkait dengan Kepala OHOI Har Ohimel yang kabur setelah pencairan dana desa tahun 2023. Apa sikap pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada saudara baik Kepala Kominfo maupun wartawan yang ada. Selaku pemerintah daerah kami perlu menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai berita media massa maupun media online yang beredar kurang lebih 1-2 hari ini terkait dengan permasalahan kepemimpinan Kepala OHOI di Har Ohimel. Perlu kami jelaskan setelah kami mendapat laporan baik dari bagian hukum Setda Maluku Tenggara maupun dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara, maka ada beberapa hal yang perlu kami luruskan sehingga tidak menjadi bias dalam pemerintahan nanti. Pertama, benar bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala OHOI Har Ohimel ya, Kepala OHOI Har Ohimel, yaitu adanya pencairan dana desa tahap 1 pada tahun 2023. Dan kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana tahap kedua. Itu benar sesuai dengan pemberitaan yang ada. Nah, ketiga pemerintah daerah mendapat laporan dan juga mendapat informasi dari masyarakat maupun camat, maka langkah-langkah yang pemerintah daerah lakukanlah sebagai berikut. Bahwa pada bulan Desember 2023 atau akhir November, pemerintah daerah telah menyurati surat peringatan tertulis kepada yang bersangkutan, namun yang bersangkutan tidak ada lagi di OHOI Har Ohimel, yang bersangkutan telah keluar daerah. Kemudian juga pemerintah daerah memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada yang bersangkutan di Har Ohimel, sehingga kami telah mendapat laporan dari inspektorat tentang penggunaan dana OHOI tahap 1 maupun tahap 2. Nah, pada kesempatan yang baik ini kami perlu menjelaskan bahwa pencairan dana tahap 1 tahun 2023 di Har Ohimel itu adalah sebesar Rp226.200.000. Kemudian pencairan dana tahap kedua adalah sebesar Rp226.219.500. Jadi kita lihat kurang lebih hampir mendekati dengan 450 juta kurang lebih ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit terhadap pemanfaatan dana, maka ternyata dari tahap 1 itu sebesar 206 juta sekian itu hanya dimanfaatkan 75 juta. Ya, 75 juta yaitu untuk pembayaran BLT dan juga pembayaran tunjangan kepada perangkat OHOI. Dan sisanya dana yang lain itulah fiktif atau dokumen pertanggungjawabnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu terkait dengan pembangunan fisik, yaitu pembuatan kasko ya, body speed maupun kebun, itu tidak dapat dilaksanakan pembangunannya. Nah, sebenarnya pemerintah daerah dalam hal inspektorat dan BPMPD telah mengambil langkah tegas, yaitu memblokir rekening yang bersangkutan atau rekening desa ya, bukan rekening bersangkutan, rekening desa untuk tidak pencairan sampai dengan pertanggungjawaban tahap 1 selesai. Namun ketika itu kepala desa yang bersangkutan atau Kepala OHOI menyampaikan bukti-bukti ya kepada BPMPD untuk seolah ini dipertanggungjawabkan pencairan tahap 1. Sehingga
waktu itu ada pertimbangan sehingga rekeningnya OHI dibuka dan kemudian pencairan tahap kedua. Dan ternyata setelah pencairan tahap kedua, yang bersangkutan langsung tidak ada lagi desa dan kabur dari desa atau OHI. Otomatis seluruh dana sebesar 226 juta tahap kedua itu tidak dibelanjakan atau tidak diperuntukkan bagi kepentingan OHI. Itu satu. Kemudian dana tahap 1 itu hanya 75 juta yang diperuntukkan untuk kepentingan OHI. Sisanya itu hampir kurang lebih 300 juta itu dibawa atau dibawa kabur ya oleh yang bersangkutan hingga saat ini. Dan otomatis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2016 yang kemudian telah direvisi dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2004 pasal 29 bahwa kepala OHI atau kepala desa dilarang meninggalkan tempat secara berturut-turut 30 hari. Itu jelas ya, di dalam Undang-Undang Desa pasal 29. Nah, pasal 30 dia menyatakan bahwa ketika dia meninggalkan tempat tugasnya secara berturut-turut 30 hari, maka ada surat teguran yang tadi saya sampaikan bahwa surat itu telah ditayangkan. Kemudian dapat dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap ketika itu tidak dilaksanakan. Nah, sekarang ini sudah siap draft final SK Bupati tentang pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan. Dan dalam waktu secepatnya itu akan disampaikan sehingga akan ada pejabat baru untuk meneruskan pelayanan di OHI sehingga pelayanan di OHI Har-Ohmel dapat dilaksanakan dengan baik sambil dengan proses untuk pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan khusus, kemudian adanya pemberhentian permanen kalau itu memang dia melakukan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 3 tahun 2004. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk tidak menjadi bias seolah bahwa pemerintah daerah tidak mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah terkait dengan penegakan disiplin maupun tentang pejabat Har-Ohmel yang melakukan dugaan ya pelanggaran dengan mencairkan dana kemudian tidak memperuntukannya bagi kepentingan masyarakat di sana. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan press release di hari ini. Semoga menjadi jelas bagi kita semua dan juga bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah terkait dengan permasalahan di Har-Ohmel sehingga berita bahwa Pak Bupati tidak berani untuk mengambil langkah tegas ataupun mengganti yang bersangkutan itu tidak benar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dan shalom. Mungkin ada yang perlu lagi dijelaskan dan diklarifikasi pada kesempatan ini terkait tudingan masyarakat maupun yang sudah diangkat juga dalam media online itu terkait dengan keterlibatan pihak inspektorat maupun PMD terhadap persoalan tersebut. Terkait dengan keterlibatan ini maksudnya memberikan ruang sehingga pencairan tahap kedua masih tetap dapat dilakukan. Apakah ini benar ataukah ini hanya sebatas tudingan, tuduhan terhadap pemerintah daerah? Ya, baik, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kami dengan Irban 2 ya, yang membawa Diki Besar itu, pencarian tahap kedua itu dilakukan ketika mereka telah menyampaikan laporan tahap 1. Ya, menyampaikan laporan tahap 1. Ya, secara administratif itu lengkap. Tapi kemudian setelah terjadi bahwa yang bersangkutan lari dengan dana tahap 2 itu, berdasarkan laporan dari masyarakat juga informasi dari masyarakat, artinya ada pelapor juga ada informasi, kemudian Irban 2 melakukan pemeriksaan on the spot ke lapangan. Ternyata apa yang dilaporkan itu adalah fiktif. Sehingga ini menjadi clear bahwa bukan ada
istilahnya kong kali kong, atau ada kesepakatan di balik belakang meja atau di bawah meja. Tetapi karena kepercayaan bahwa ketiga laporan tahap 1 itu masuk secara lengkap, ya, maka otomatis sesuai dengan SOP yang ada dapat dicarikan tahap kedua. Nah, setelah dia lari dulu baru itu ketahuan bahwa ternyata apa yang dilakukan adalah pembohongan terhadap pembohongan publik, juga pembohongan terhadap pemerintah daerah. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Masih tertarik ya. Bisa tanyakan mekanisme pengawasannya. Kan tahap 1 ini sudah selesai. Nah, di bawahnya itu kan pasti ada besok. Barang tentu dari bahasa sampai pertemuan sekitar yang digunakan cuma 70 sekian. 75 juta ya. Pastikan besok sudah punya pengawasan terkait itu. Kejadiannya pasti besok atau apa. Jadi mungkin kalau bisa kasih penjelasan sedikit mungkin di bawahnya itu pengawasan oleh besok sudah mana sampai harus ketemuan di kali. Ya, baik. Diharapkan demikian secara SOP-nya, diharapkan demikian ya secara SOP, standar prosedurnya harus besoknya melakukan pengawasan. Nah, tapi kami juga artinya dalam tanda kutip pemerintah juga ada penyesalan kenapa itu tidak dilaporkan secara awal, informasinya secara awal. Ini ada surat besok ini baru tanggal berapa ya? Tanggal 19 Januari. Ya, prosesnya. Ini setelah mereka laporkan setelah kejadian ini terjadi. Seperti yang disampaikan oleh saudara tadi, itu seharusnya mereka melakukan pengawasan, pengendalian dari awal, sehingga pelaporan yang masuk pasti mereka ketahui. Ya kan secara administrasi tadi, sehingga mereka bisa informasikan kepada pemeriksa internal, hal ini inspektorat, bahwa ada dugaan bahwa laporan itu dalam tanda kutip fiktif, sehingga mereka bisa mengambil langkah cepat. Nah, itu yang kami juga turut menyesal kenapa BSO tidak proaktif untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya berdasarkan amanat ya Undang-Undang Desa itu kan penguasaan kan berjenjang kan. Sebab di OHI itu kan ada perangkat-perangkat yang diharapkan untuk bisa melakukan penguasaan dan pengendalian secara baik. Di sana juga kita dari sisi pemerintah daerah punya perangkat yang rendah kan, ada camat, ya. Itu yang perlu melakukan koordinasi ke bawah, ya, penguasaan ke bawah sehingga informasi itu bisa cepat kepada pihak pemerintah daerah ya di atasnya, sehingga pemerintah daerah selaku pimpinan mengambil langkah-langkah cepat dan tegas dengan menugaskan salah satu pemeriksa internal inspektorat kita untuk melakukan penguasaan, pemeriksaan dan verifikasi terhadap semua laporan yang ada. Dan ke depan pasti ini karena kami sampaikan pada hal ini untuk pengampunya lah BPMPD ya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk peristiwa-peristiwa begini jangan sampai lagi terulang untuk kedua kalinya. Jadi sebelum ada pencarian berikut kami harap walaupun secara administrasi itu telah dilaporkan, tetapi perlu dilakukan cross check ke lapangan benar atau tidak sehingga jangan sampai ini dapat terulang lagi untuk terhadap desa-desa atau OHI yang lain atau tahun-tahun berikutnya. Terima kasih Pak Sekda terkait dengan persoalan Matwae, persoalan yang sama di mana setelah pencairan dana desa kemudian dana desa tersebut digelapkan oleh digelapkan oleh kepala desa, kepala OHI, penjabat kepala OHI Matwae. Itu langkah pemerintah daerah sudah seperti apa? Ya, baik, perlu kami sampaikan juga karena hari ini juga Matwae juga termasuk viral.
kemarin kami telah berkoordinasi dengan pihak inspektorat dan mereka telah merespon laporan dari masyarakat atau pelapor yang bersangkutan. Dan petugas yang ke sana atau inspektorat ke sana kurang lebih seminggu kemarin, ya, mereka telah ketemu 3 komponen masyarakat. Pertama perangkat desanya secara keseluruhan, kemudian masyarakat, dan kemudian pelapor. Yang saya mengecek secara garis besar, mereka ketemu sama pelapor. Pelapor ini merasa tidak puas karena hak-haknya belum dibayarkan. Nah itu. Sedangkan untuk yang lain, untuk laporan sementara yang saya terima by telepon, itu mereka sebagian besar sudah menerima. Jadi ini masih ada pemeriksaan lanjutan dan saya juga lagi menunggu laporan, ya. Apabila memang itu benar sesuai dengan apa yang tersiar atau diberitakan, maka tentu pemerintah daerah juga akan mengambil langkah tegas, sehingga apa yang kami sampaikan di awal tadi jangan sampai terulang lagi untuk desa yang lain. Tetapi itu telah diambil langkah-langkah tegas oleh pihak inspektorat. Ya. Jadi pada prinsipnya pemerintah daerah merespon secara cepat laporan-laporan ataupun tudingan-tudingan terhadap penyelenggaraan pendidikan desa-desa di Kabupaten Mangkunegaran, ya. Ya, jadi pemerintah daerah merespon. Bukan pemerintah daerah tidak berani, tapi semua kan bicara pemerintahan kan pasti ada mekanisme, ya, ada SOP yang perlu ditempuh dan sebagainya. Jadi saya pikir marilah kita semua mengedepankan asas praduga tak bersalah dan marilah biar perangkat yang ditugaskan khusus inspektorat melakukan tugas-tugasnya. Ya, dan saya lagi menunggu laporan untuk disampaikan dari inspektorat kepada pimpinan daerah untuk mengambil langkah tegas apabila itu ada temuan-temuan yang terindikasi atau diberitakan selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dugaan korupsi ini juga ke depannya tidak kepala-kepala desa ini tidak mampu untuk memperbaiki atau tidak mampu untuk memperbaiki negara, apakah akan diproses ke pihak kejaksaan. Terus yang kedua, kesan pemerintah daerah mempertegas untuk penggunaan dana desa ini diberlakukan secara benar. Ya, baik. Jadi otomatis kalau penyalahgunaan keuangan siapapun dia, ya, yang ketiga melawan hukum pasti prosesnya lebih ke atas, ya, itu pasti. Tidak ada siapapun yang kebal di depannya mata hukum, ya, di depan hukum. Kedua, sebenarnya proses untuk perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan desa itu kan sudah mulai dari bawah, ya, dari tahap desa, kemudian kecamatan dan sebagainya. Saya pikir ini suatu proses yang panjang yang telah sesuai dengan amanat daripada undang-undang desa itu sendiri maupun peraturan teknis lainnya. Intinya adalah bahwa selaku pejabat kepala desa maupun selaku kepala OH kita berkomitmen sesuai dengan tugas dan tanggung jawab diberikan dalam rangka untuk melakukan pemberdayaan, pelayanan kepada masyarakat. Itu intinya. Komitmen, integritas kita itu yang menjadi utama. Sehingga memang dalam rangka untuk mendudukan kapal-kapal OI maupun pejabat-pejabat yang dianggap memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi, memang pemerintah daerah perlu informasi dari berbagai pihak, lebih khusus camat, untuk menyampaikan calon-calon pejabat kapal OI yang memiliki integritas yang saya sampaikan tadi, sehingga jangan sampai terjadi pengulangan-pengulangan yang saat ini sangat meresahkan masyarakat kita di OH maupun atau di desa-desa. Demikian yang perlu kami sampaikan. Oke.